Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di majelis tempat Abu Nawas biasa mengajar, di hadapan anak-anak didiknya, Abu Nawas membacakan sebuah buku pelajaran. Karena terdengar membosankan, murid-muridnya ini banyak yang tertidur. Ketika jam pelajaran telah selesai, Abu Nawas pun segera membangunkan mereka. Kemudian pada sore harinya, Abu Nawas diundang oleh kepala desa untuk mengikuti sebuah pertemuan bersama masyarakat. Di tempat itu, Abu Nawas diminta untuk membacakan sebuah pidato. Karena tak punya persiapan yang matang, ia mengambil buku pelajaran yang dibawanya dan dibacakan di depan para hadirin. Mendengar pidato Abu Nawas yang membosankan, orang-orang yang hadir memilih untuk tidur. Singkat cerita, pertemuan pun berakhir dan Abu Nawas langsung pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia mendapati istrinya sedang marah-marah. Pasalnya, anak satu-satunya menangis dengan sangat keras dan tak bisa dihentikan. Istrinya yang sabar itu pun mulai kesal dengan ulah anaknya ini. Kemudian ia berkata kepada Abu Nawas, "Aku sungguh tidak mengerti dengan anak kita. Sebenarnya apa yang sedang menimpanya? Dari tadi menangis terus dan rewel. Padahal aku sudah menghiburnya dan berusaha agar dia mau tidur. Aku pun sudah membaca doa Ashabul Kahfi atau apa saja yang bisa aku lakukan." Mendengar keluhan tersebut, Abu Nawas dengan santainya menjawab, "Kenapa harus bingung? Sodorkan buku ini dan bacakan di hadapannya." Mendengar jawaban itu, sontak istri Abu Nawas menjadi jengkel karena merasa dipermainkan. "Jangan bercanda, aku sedang serius," bentak sang istri sambil membanting buku tersebut. Keadaan pun menjadi tegang. Wajah istri Abu Nawas berubah menjadi emosi. "Dengar ya, semenjak aku menikah denganmu, aku sudah banyak berkorban. Aku habiskan hidupku untuk mengurus anak. Tapi mengapa kau menawarkan sesuatu yang justru mengolok-olok aku?" kata istrinya dengan kesal. "Wahai istriku, aku hanya menawarkan cara yang gampang agar anak kita tidak rewel lagi. Tapi perkataanmu malah melukai hatiku," balas Abu Nawas. Jawaban tersebut membuat istrinya terdiam dan menyadari akan kekeliruannya. Kemudian istrinya kembali berkata, "Baiklah, sebenarnya apa isi buku tersebut hingga engkau yakin dapat menghentikan anak kita yang rewel?" Abu Nawas membalas, "Nah, itu yang seharusnya engkau tanyakan. Jangan langsung terburu-buru emosi seperti tadi. Buku ini adalah buku ajaib. Ketika aku membacanya di depan murid-muridku, mereka banyak yang tertidur. Bahkan ada yang sampai mendekur karena saking nyenyaknya. Begitu pula saat ada pertemuan di desa. Ketika aku membacakan buku tersebut, orang-orang yang hadir banyak yang tertidur. Meskipun terlihat biasa saja, tapi buku ini seperti sihir. Apalagi kalau dibacakan kepada anak kita, pasti ia akan langsung tertidur," jelas Abu Nawas. Karena penasaran, sang istri mengambil buku tersebut dan kemudian membacanya. Ternyata isi buku itu adalah pelajaran tentang ilmu tata surya. Istrinya pun menjadi tertawa. Melihat perubahan sikap istrinya, Abu Nawas menjadi heran dan bertanya, "Kenapa kau tertawa?" Istrinya menjawab, "Mereka tertidur bukan karena buku ini, tapi karena isinya membosankan, apalagi yang menyampaikan adalah orang sepertimu." Abu Nawas membalas, "Tapi intinya bisa membuat mereka tidur, bukan?" Alasan Abu Nawas ini
membuat sang istri hanya bisa bengong. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang ulama alim yang bernama Abdullah bin Mubarak. Suatu ketika ia berangkat ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Saat menjalankan ibadahnya, Abdullah bin Mubarak memutuskan untuk istirahat sebentar. Ia pun duduk di Hijr Ismail. Tiba-tiba datang rasa kantuk yang tak mampu ia tahan. Akhirnya ia tertidur untuk beberapa saat. Di dalam tidurnya inilah Abdullah bin Mubarak bermimpi didatangi oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan amanat kepadanya. Apabila engkau kembali ke Baghdad, pergilah ke tempat ini dan carilah seseorang yang bernama Bahram al-Majusi. Sampaikan salam kepadanya dan katakan bahwa Allah ridho kepadanya. Seketika Abdullah bin Mubarak menjadi kaget dan terbangun dari tidurnya. Ah, ini mimpi dari setan. Mana mungkin Bahram dapat kiriman salam dari Nabi, pikir Abdullah bin Mubarak. Ia pun bangun untuk mengambil wudhu, menunaikan sholat dan melakukan tawaf. Tak disangka, mimpi yang serupa datang lagi saat di kesempatan yang lain. Peristiwa ini berulang hingga 3 kali. Akhirnya, setelah selesai menunaikan ibadah haji, Abdullah bin Mubarak menjalankan amanat yang disampaikan Rasulullah dalam mimpinya. Setelah bertanya ke sana kemari, sampailah ia di rumah seorang majusi yang bernama Bahram. Orangnya sudah tua renta dan telah menyembah api selama 70 tahun. Hal ini membuat Abdullah bin Mubarak bertanya-tanya dalam hati. Amalan istimewa apa yang dia lakukan sampai Rasulullah menyuruhku untuk datang menemuinya, pikir Abdullah bin Mubarak. Apakah Anda yang bernama Bahram? Tanya Abdullah bin Mubarak. Iya, itu saya, jawab orang tua tersebut. Kemudian Abdullah dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu. Abdullah pun mulai bertanya kepadanya, apakah Anda memiliki perbuatan yang baik di mata Allah? Tanya Abdullah bin Mubarak. Saya gemar memberi hutang kepada banyak orang. Saat melunasi diwajibkan jumlah pembayaran melebihi jumlah hutang semula, jawab Bahram. Itu perbuatan haram karena termasuk riba. Apakah ada perbuatan lain? Tanya Abdullah kembali. Saya mempunyai anak, 4 orang putri dan 4 orang putra. Karena tak ingin harta saya pindah ke tangan orang lain, maka saya jodohkan mereka sesama saudara sekandung, jawab Bahram. Itu juga haram. Apa ada perbuatan yang lain? Tanya Abdullah. Saat menikahkan putra-putri saya, tata cara pesta memakai aturan majusi, kata Bahram menjelaskan. Itu sama saja haram. Apakah ada perbuatan yang lain? Tanya Abdullah. Anak saya yang paling bungsu adalah gadis yang paling cantik di kota ini. Saya merasa tak ada satupun pemuda yang pantas berpasangan dengan dirinya. Karena itu, saya memutuskan menikahi anak saya sendiri. Dan pestanya saya adakan secara mewah, yang dihadiri lebih dari 1000 tamu undangan, jawab Bahram. Itu juga haram. Ada yang lain? Tanya Abdullah. Meskipun terus-menerus didesak pertanyaan yang sama, Bahram tetap meladeninya dengan sabar. Kali ini ia bercerita tentang pengalamannya bertemu seorang wanita muslim. Pernah pada suatu malam saat saya hendak menyetubuhi anak saya yang saya nikahi, ada wanita muslim masuk ke dalam rumahku dan menyalakan lampu. Namun ketika saya keluar kamar, wanita itu langsung memadamkan lampunya dan pergi meninggalkan rumahku. Kejadian tersebut berlangsung sampai 3 kali berturut-turut, sehingga membuat saya curiga kalau dia adalah seorang pencuri. Akhirnya, diam-diam saya membuntuti wanita itu sampai ke rumahnya. Ternyata wanita tersebut menghuni gubuk kecil bersama 3 orang anaknya yang sedang menangis. Mereka tengah kelaparan dan merengek menanyakan makanan kepada ibunya.
Wanita itu merasa dihimpit situasi serba sulit. Antara anaknya yang kelaparan dan rasa malu mengemis kepada saya karena aku adalah orang kafir Majusi. Wanita itu lalu berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anakku, saya malu untuk meminta kepada selain Allah. Sedangkan yang aku minta adalah seorang Majusi," kata si wanita sambil menangis. Melihat hal itu, saya pun merasa iba. Saya segera pulang ke rumah untuk mengambil sebuah wadah yang terisi penuh makanan. Lalu saya membawanya sendiri ke rumahnya dan saya berikan kepada keluarganya. Entah kenapa, hati saya merasakan kebahagiaan saat melihat mereka bisa makan dengan kenyang. Tutur Bahrom menceritakan, "Inilah yang dimaksud dengan kebaikan. Aku akan menyampaikan kabar gembira untukmu," sahut Abdullah bin Mubarak. Saat itu juga Abdullah bin Mubarak menjelaskan kepada Bahrom perihal mimpinya bertemu dengan Rasulullah. "Saya bermimpi sampai 3 kali. Rasulullah menyampaikan salam khusus untukmu. Beliau juga mengatakan padaku bahwa Allah sudah ridho denganmu," kata Abdullah bin Mubarak. Mendengar hal itu, orang tua Majusi tersebut tak kuasa menahan rasa bahagianya. Ia pun langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Abdullah bin Mubarak. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tiba-tiba orang tua renta itu terjatuh dan meninggal. Abdullah bin Mubarak lalu memandikannya, mensolatinya dan menguburkannya. Kisah ini terdapat dalam kitab Duratun Nasihin. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu hari di kota Baghdad digemparkan berita tentang kasus pencurian. Tidak tanggung-tanggung, yang dicuri adalah uang masyarakat yang disimpannya di dalam peti. Yang lebih mengherankan, peti tersebut masih dalam keadaan utuh. Kuncinya tidak rusak sama sekali. Padahal kunci tersebut disimpan oleh Tuan Hakim sendiri. Tuan Hakim mengetahui ada seseorang yang sengaja mencuri kunci lalu dikembalikannya tanpa dia ketahui. Dan pencurinya tidak lain pastinya adalah orang dalam. Untuk mengungkap kasus ini, dia pun mengumpulkan para asistennya. Mereka saling menyalahkan satu sama lain sehingga terjadi diskusi yang alot. Melihat hal itu, Tuan Hakim pun menjadi jengkel. Sudah, hentikan pertengkaran kalian. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Saat ini kita tidak penting mengetahui siapa pencurinya. Namun yang lebih penting adalah jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Dan bagaimana caranya supaya kunci petinya aman, tutur Tuan Hakim. Kemudian salah satu asistennya berkata, "Tuan, bagaimana kalau kita tugaskan seseorang yang dipercaya untuk menyimpan kunci peti berikutnya?" usul asisten tersebut. "Iya, benar sekali Tuan. Kami sangat setuju dengan usulan tersebut," jawab mereka serempak. "Baiklah, saya kira orang yang pantas ditugaskan adalah Abu Nawas. Bagaimana pendapat kalian?" tanya Tuan Hakim. "Kami setuju Tuan Hakim. Abu Nawas memang orang yang jujur," balas mereka. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana Tuan Hakim. "Ada apa Tuan? Kenapa Tuan memanggil saya?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, uang masyarakat yang ada di peti istanaku telah dicuri orang," balas Tuan Hakim. "Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah petinya terbuat dari besi dan gemboknya juga besar dan kuat?" tanya Abu Nawas heran. "Iya benar Abu Nawas, tapi si pencuri menggunakan kunci yang saya simpan," jawab Tuan Hakim. "Lalu nasib masyarakat yang uangnya hilang bagaimana Tuan Hakim?" tanya Abu Nawas. "Jangan khawatir, semuanya pasti akan aku ganti. Sekarang yang lebih penting adalah bagaimana caranya supaya kunci peti berikutnya aman Abu Nawas. Dan kami sepakat akan menugaskan kamu untuk menyimpan kuncinya," kata Tuan Hakim.
Oh, begitu. Berhubung ini menyangkut keamanan uang masyarakat, saya bersedia mengemban tugas tersebut, Tuan Hakim, ujar Abu Nawas mengiyakan. Akhirnya, aku menemukan orang yang cocok. Di kampung ini, kau sudah dikenal orang, Abu Nawas. Jadi, mereka tidak akan ragu atas jaminanku. Dan kau, Abu Nawas, berkewajiban menjaga kunci ini di tempat aman dan memberikannya kepadaku ketika aku membutuhkan, timpal Tuan Hakim. Tenang Tuan, mulai hari ini tidak akan ada orang yang mencurinya lagi. Abu Nawas kemudian mengambil kunci dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, istrinya bertanya kepada Abu Nawas, "Ada perlu apa Tuan Hakim memanggilmu?" Abu Nawas menjawab, "Tuan Hakim menugaskan aku menjaga kunci peti uang masyarakat." "Lalu kamu terima tugas tersebut?" tanya istrinya kembali. "Iya, ini demi keamanan uang masyarakat. Tapi aku lagi berpikir di mana aku harus menyembunyikannya," balas Abu Nawas. Karena belum menemukan tempat yang aman, terpaksa untuk sementara Abu Nawas selalu membawa kemana-mana kunci tersebut. Suatu hari, kunci itu hilang di rumahnya, yang kebetulan kondisi sedang gelap. Istrinya berkata, "Nyalakan lilin." Abu Nawas pun bertanya, "Di mana lilinnya?" "Di sebelah kirimu," jawab sang istri. "Bagaimana aku mengetahui arah kanan dan kiri dalam situasi gelap seperti ini?" balas Abu Nawas. "Ya sudah, kita cari besok pagi saja," ujar sang istri. Esok paginya, Abu Nawas dan istri kembali mencari kunci tersebut. Setelah sekian lama mencari, akhirnya kuncinya pun ditemukan. "Alhamdulillah, akhirnya ketemu. Jika kunci ini hilang, saya bisa dihukum oleh Tuan Hakim," ucap Abu Nawas. "Lebih baik kuncinya disimpan saja. Kalau sampai hilang di jalan, bisa tambah runyam nanti," kata istrinya menyarankan. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas pun terdiam. Setelah lama merenung, akhirnya Abu Nawas menemukan ide. "Aku tahu tempat yang paling aman," pikir Abu Nawas dalam hati. Ia pun segera pergi menuju istana Tuan Hakim. Sesampainya di sana, ia segera menuju tempat di mana peti itu diletakkan. Abu Nawas lalu memasukkan kuncinya ke dalam peti tersebut. Melihat kehadiran Abu Nawas yang tiba-tiba berada di dalam istananya, sang hakim pun bertanya, "Apa yang telah kau perbuat, Abu Nawas? Apakah sudah menyimpan kunci itu di tempat yang aman?" Abu Nawas menjawab, "Tentu saja Tuan Hakim, kuncinya saya simpan di tempat yang paling aman." "Baguslah, saya memang tidak salah menugaskan kamu," ujar Tuan Hakim. "Tapi di mana kamu menyimpannya?" tanya Tuan Hakim penasaran. "Apakah ada tempat lebih aman selain peti ini?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" ucap Tuan Hakim kebingungan. "Saya sudah menyimpan kunci itu bersama uang di dalam peti ini. Dengan begitu, mulai hari ini tidak akan ada orang yang akan membukanya," kata Abu Nawas menjelaskan. "Haduh, Abu Nawas, ucap sang hakim sambil menepok jidat. Kisah selanjutnya. Karena seringnya gagal mengerjai Abu Nawas, Baginda Raja mulai putus asa. Ia mengakui bahwa Abu Nawas terlalu cerdik untuk diperdaya. Alih-alih akan mempermalukan Abu Nawas, justru Baginda Raja sendiri yang kena getahnya. Hal inilah yang membuatnya geram dan ingin membalaskan dendam. Tapi Baginda Raja bingung harus dengan cara apa untuk mewujudkannya. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada para menteri istana, "Adakah di antara kalian punya cara untuk memperdayai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mereka semua terdiam, hanya saling tatap satu sama lain. "Salah satu dari kalian masa tidak ada yang punya?" tanya Baginda Raja memastikan. "Ampun Paduka yang mulia,
Sebenarnya kami punya berbagai cara untuk menjebak Abu Nawas, tapi dia itu sangat cerdik. Takutnya nanti malah jadi bumerang, sehingga membuat Paduka menanggung malu. Dan kami tak ingin itu kembali terulang, jawab salah satu menterinya. Baginda Raja pun memahami kekhawatiran mereka. Namun tiba-tiba salah satu menteri yang lain mengusulkan suatu cara yang tak seperti biasanya. Paduka yang mulia, saya punya sebuah tantangan, tapi bukan jebakan. Barangkali Paduka berkenan. Mendengar hal itu, Baginda Raja merasa ragu. Apa kamu yakin tantanganmu bisa untuk mengerjai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ini bukan jebakan, Paduka. Jadi apa yang akan diperbuat Abu Nawas atas dasar kesadaran sendiri, jawab sang menteri. Oh ya? Coba beritahu aku apa tantanganmu, pinta Baginda Raja penasaran. Begini Paduka yang mulia, kita tantang Abu Nawas mengikat sepatu di atas kepalanya, kemudian suruh dia berkeliling kota. Tapi syaratnya, dia tidak boleh marah dan tidak boleh mengejek orang. Apabila berhasil, sebagai imbalannya, dia akan menerima hadiah 1000 dinar, kata sang menteri menjelaskan. Lalu apa untungnya bagiku? Yang ada saya malah tekor 1000 dinar, ujar Baginda Raja. Tentu saja ada untungnya Paduka. Dengan cara seperti itu, Abu Nawas akan dipermalukan dan ditertawakan oleh semua orang. Pasti dia tidak akan kuat menahan emosinya, manakala semua penduduk kota mengejek dan menertawakannya. Kalau dia sampai emosi atau membalas ejekan mereka, berarti Abu Nawas dianggap gagal. Dan atas kegagalannya, Paduka tak perlu menghukumnya. Karena Abu Nawas sudah dipermalukan dan ditertawakan oleh orang-orang. Abu Nawas hanya tak berhak mendapatkan hadiahnya, kata sang menteri memberitahu. Saya sangat setuju dengan caramu. Ini sebuah ide yang sangat cemerlang. Meski bukan sebuah jebakan, tapi bisa untuk mengerjai Abu Nawas, sahut Baginda Raja kegirangan. Maka saat itu juga Baginda Raja perintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, aku ada sebuah tantangan untukmu, tapi aku tidak akan memaksamu untuk melakukannya. Karena tantanganku kali ini sifatnya sukarela, tanpa ada unsur paksaan, kata Baginda Raja. Lalu hadiah apa yang akan saya dapatkan bila berhasil melakukannya? Dan hukuman apa yang akan saya terima bila gagal menjalankan tantangan tersebut? Tanya Abu Nawas. Bila kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah 1000 dinar. Tapi bila kamu gagal, kamu tidak akan mendapatkan hukuman apapun. Cuman, kamu gagal mendapatkan hadiahnya, balas Baginda Raja. Apakah Paduka yakin dengan hadiah sebesar itu, tapi tidak ada resikonya sama sekali? Tanya Abu Nawas heran. Iya Abu Nawas, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka, saya siap menerima tantangan Paduka. Beritahu saya, apa tantangannya? Timpal Abu Nawas. Tantangannya adalah ikat sepatu di atas kepalamu dan berjalan keliling kota. Tapi ada syaratnya, kamu tidak boleh marah dan tidak boleh mengejek orang, kata Baginda Raja memberitahu. Mendengar tantangan tersebut, sejenak Abu Nawas terdiam. Setelah berpikir cukup lama, Abu Nawas mulai memahami maksud dibalik tantangan Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Kalau kau menolak juga tidak apa-apa. Saya tidak akan memaksamu, apalagi sampai menghukummu, tutur Baginda Raja. Saya siap Paduka yang mulia. Justru saya senang sekali dengan tantangan ini, karena tidak ada resikonya. Tapi untuk menjalani tantangan ini, saya ingin ditemani Paduka. Dan saat Paduka menemani saya, Paduka harus menyamar sebagai warga biasa, pinta Abu Nawas. Wah, kebetulan sekali.
Aku bisa menyaksikan langsung orang-orang mengejek dan menertawakan Abu Nawas, batin Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja menyetujui permintaan Abu Nawas. Maka pada hari itu juga mereka berdua mulai berkeliling kota Baghdad. Ketika melewati di depan kerumunan orang-orang, mereka seketika tertawa dan mengejek Abu Nawas. "Kamu sudah gila ya Abu Nawas? Kenapa tidak sekalian kau makan sepatunya?" kata mereka sambil tertawa terpingkal-pingkal. Melihat hal itu, Baginda Raja juga ikut tertawa di samping Abu Nawas. "Rasain kamu Abu Nawas, saya bisa dengan puas menertawakanmu," kata Baginda Raja dalam hati. Tapi dengan tenangnya, Abu Nawas membalas ejekan mereka. "Aku melakukan ini karena diperintah Paduka Raja." Orang-orang yang tadinya tertawa langsung menghentikan tawanya dan berkata, "Benarkah Abu Nawas? Memang terkadang Paduka Raja tidak punya otak, rakyat sendiri malah dipermalukan." Mereka tidak mengetahui bahwa orang yang di samping Abu Nawas adalah Baginda Raja yang sedang menyamar. Selanjutnya, Abu Nawas dan Baginda Raja melewati kerumunan orang-orang berikutnya. Melihat penampilan Abu Nawas, mereka pun tak kuasa menahan tawanya. "Hei Abu Nawas, kenapa tidak sekalian kau taruh rak sepatu di atas kepalamu?" kata mereka sambil tertawa. "Aku melakukan ini karena diperintah Paduka Raja," jawab Abu Nawas. Mereka yang tadinya tertawa merasa iba dan berkata, "Bila yang kamu katakan itu benar, berarti Paduka Raja sudah sinting. Masa rakyatnya sendiri diperlakukan seperti ini?" ujar mereka. Begitulah seterusnya. Setiap kali Abu Nawas ditertawakan orang-orang, ia selalu membalas dengan jawaban yang sama, sehingga orang-orang yang tadinya menertawakan menjadi kasihan dan berganti menghujat Baginda Raja. Tak tahan terus-terusan mendengar cemoohan dan hujatan warga, Baginda Raja menjadi emosi. Ia pun mengatakan kepada Abu Nawas untuk menyudahi tantangan tersebut. "Tapi Paduka, kita kan belum masuk ke pasar. Di sana masih banyak orang-orang yang akan menertawakan saya," ledek Abu Nawas. "Cukup Abu Nawas, kita pulang saja sekarang," hardik Baginda Raja. Ternyata tidak mudah mengerjai Abu Nawas. Ia punya 1000 akal untuk membalikan keadaan. Untuk kesekian kalinya, Baginda Raja harus menanggung akibatnya. Orang-orang bukannya menertawakan Abu Nawas, mereka justru malah menghujat Baginda Raja. Akhirnya, Abu Nawas pulang dengan membawa hadiah uang 1000 dinar. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, di sela-sela waktu luangnya, Baginda Raja selalu mengundang Abu Nawas untuk menghibur dirinya. Dan permintaan Baginda Raja terkadang tidak masuk akal, yang membuat Abu Nawas kebingungan. Memang, apabila bisa mewujudkan permintaan tersebut, Abu Nawas memperoleh hadiah pundi-pundi uang. Tapi bila dia tidak berhasil ataupun menolak permintaannya, Abu Nawas akan mendapatkan hukuman, seperti yang terjadi pada kisah berikut ini. Diceritakan, Baginda Raja mendapat hadiah seekor ikan yang indah dari sahabatnya yang berada di negeri seberang. Dengan senang hati, Baginda Raja menerimanya dan menaruhnya di sebuah kolam taman istana. Dengan keberadaan ikan tersebut, membuat Baginda Raja merasa terhibur. Karena setiap kali ia merasakan jenuh, ia duduk di dekat kolam taman istana sambil memandangi ikan barunya. Namun, lama-kelamaan akhirnya timbul rasa bosan. Entah kenapa, tiba-tiba terlintas di benaknya suatu khayalan yang tak masuk akal. Andai ikan ini bisa terbang, pasti akan lebih mengasihkan, pikir Baginda Raja. Kemudian ia berkata kepada menteri yang setia mendampinginya, "Apakah mungkin seekor ikan bisa terbang?" tanya Baginda Raja.
Saya kira itu sesuatu yang mustahil, Paduka, karena ikan tidak punya sayap seperti burung, jawab menterinya. Bagaimana dengan orang-orang sakti? Adakah di antara mereka yang bisa membuat ikan ini supaya terbang? Tanya Baginda Raja kembali. Itu juga tidak mungkin, Paduka, karena habitat ikan adalah hidup di air, jawab menterinya. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja pun hanya terdiam sambil sesekali menghela nafas. Sang menteri yang tak ingin melihat rajanya kecewa segera berkata kepadanya, "Paduka yang mulia, kita panggil saja Abu Nawas. Bukankah dia terkenal cerdik? Kita suruh saja dia untuk membuat ikan Paduka bisa terbang," usul menterinya. Rupanya usulan sang menteri disambut baik oleh Baginda Raja. "Benar juga katamu. Cepat panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Aku ada sebuah tugas untukmu. Jika kamu berhasil melakukannya, aku akan memberimu 1000 dinar, kata Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut karena uang yang ditawarkan jumlahnya sangat banyak. Karena tergiur oleh hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas langsung menyanggupinya. "Siap Paduka yang mulia, hamba akan melaksanakan tugas Paduka. Tapi kalau boleh tahu, tugas apakah itu?" tanya Abu Nawas. "Mari ikut denganku Abu Nawas," ajak Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas diantar ke sebuah kolam taman istana. "Kau lihat ikan di dalam kolam itu? Aku ingin supaya ikan tersebut bisa terbang," kata Baginda Raja. "Maksud Paduka, saya disuruh membuat ikan bisa terbang?" tanya Abu Nawas keheranan. "Benar Abu Nawas, itulah tugas yang harus kamu lakukan," timbal Baginda Raja. Seketika wajah Abu Nawas langsung pucat pasi, keringat dingin keluar dari tubuhnya. "Kenapa kau diam saja Abu Nawas? Ayo lakukan tugasmu. Kamu sudah menyatakan kesanggupanmu. Apabila kamu menolak atau tidak berhasil menjalankan tugasmu, maka kau akan dihukum," tugas Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, berilah hamba waktu seminggu," pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun menyetujuinya dan mempersilahkan Abu Nawas untuk pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menghabiskan waktunya hanya dengan melamun meratapi nasib. Ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lolos dari hukuman. Karena tak kunjung mendapatkan solusi, hampir saja Abu Nawas putus asa dan pasrah dengan hukuman yang akan diterimanya. Di saat itulah muncul ide cemerlang yang membuatnya tersenyum bahagia. Dengan membawa kertas ukuran kecil berbentuk sayap, ia pun segera ke istana menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah siap?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Maka mereka berdua pun menuju kolam di mana ikan itu berada. Sementara para menteri istana menjadi heboh. Mereka penasaran dengan yang akan Abu Nawas lakukan. "Abu Nawas pasti mempunyai ilmu sihir," celetuk salah satu menteri. Setelah sampai di kolam istana, Abu Nawas mengambil ikan tersebut dan menempelinya dengan kertas berbentuk sayap. "Untuk apa itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Ini sayap ajaib Paduka. Hewan apapun bila ditempel dengan sayap ini pasti akan bisa terbang," ujar Abu Nawas. Para menteri istana yang ikut hadir bertambah takjub mendengarnya. Ketika semua mata tertuju kepadanya, Abu Nawas segera melemparkan ikannya ke udara. Sesaat ikan itu terlihat seperti terbang, namun ia langsung kembali turun ke bawah dan jatuh tepat mengenai batu di tanah. Ikan tersebut akhirnya mati. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi murka.
"Hai Abu Nawas, kau bukan hanya gagal membuat ikan itu terbang, tapi kau telah menewaskan ikan saya," hardik Baginda Raja. Karena sudah menyiapkan jawaban, Abu Nawas terlihat tenang. "Bukankah Paduka tadi lihat sendiri, ikan itu sudah sempat terbang ke atas?" jawab Abu Nawas. "Tapi ikan saya jatuh dan mati," protes Baginda Raja. "Itu bukan salah saya, Paduka. Paduka hanya menyuruh saya untuk membuat ikan itu terbang. Tapi Paduka lupa, tidak menyuruh saya untuk mengajari ikan itu supaya bisa mendarat dengan selamat," ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun geleng-geleng kepala mendengar jawaban cerdik dari Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja mengalami dua kerugian. Dia kehilangan ikan kesayangannya, tapi dia juga harus memberi hadiah kepada Abu Nawas. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.